Oh benih Pak, benih padi Pak, kami tetap adakan. Kami adakan, tetapi kalau diadakan semua tidak mungkin. Kami yang mendesak dulu Pak, oplah, yang menaikkan dulu produksi. Kami lari ke irigasi, tapi bibit tetap ada. Kami ke irigasi, kemudian oplah, ini yang bisa menaikkan produksi kita kejar Pak. Tetapi bibit tetap ada Pak. Ada 400.000 ya? 400.000 hektar Pak. Tetapi nanti kita lihat anggaran, kalau memungkinkan kita naikkan kembali. Makasih Bu Ketua. Pak Menteri, itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium itu satu harga, itu kebijaksanaan itu apa tuh? Saya banyak ditanya sama orang-orang tuh. Rencana Bapak seperti itu. Izin Bu Ketua. Pertimbangan kami dalam pembahasan, memang kita sudah bahas di Rakortas, ini sudah 3 kali 4 kali kita bahas. Pertimbangan kami, maaf, ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi 150 triliun. Ini memang mungkin kami butuh masukan juga dari Bapak Ibu hari ini. 150 triliun itu subsidinya pangan. Kenapa mengatakan pangan identik dengan padi? Karena komposisinya itu sangat besar, pangan dari padi. Nah, kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS, 48% itu adalah premium atau 40% saja. Artinya yang digunakan uang negara ini berbisnis, maaf, itu kurang lebih 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada, oh ini belum selesai Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain Pak. Serendah, betul Bu, betul. Tetapi izin Bu Ketua, kami butuh masukan tentang itu karena kami sudah pembahasan 4 kali, tetapi belum kita putuskan. Dengan Bappenas ya sudah 3 kali 4 kali ya kita rapat. Kita sudah rapat maraton. Kita ingin Bu, maaf, jangan terjadi harga seperti yang dikatakan Pak Daniel tadi sampai ada 29. Kita ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara itu harus dikontrol, diintervensi. Dan ditentukan, tetapi pengusahanya untung. Dan jangan bila ada melanggar begini, langsung sanksi. Yang seperti tadi 15%, brokernya, standarnya tetapi 30. Itu izin Bu Ketua, kami butuh masukan hari ini karena Ibu Ketua tanyakan. Kita rencanakan bahwa semua yang subsidi pemerintah, kalau swasta, pemikiran kami, tapi belum putus Bu. Kalau swasta nanti mau giling padi, mau membangun korporasinya mau membangun katakanlah sawah, cetak sawah sendiri, itu kita tidak campur. Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, traktor, benih, pupuk subsidi. Mereka komersil, terserah mereka, itu mungkin melayani yang menengah atau yang besar. Makasih Bu Ketua. Bu Ketua, bisa saya tambahkan? Baik, ringkas ya. Yang korelasi dengan harga. Pak Menteri, mohon maaf Bu Ketua, saya yakin dan percaya bahwa Pak Presiden memberikan harapan yang besar untuk Bapak dan juga yang mitra kami Bappenas dan juga Bulog untuk bisa bagaimana kita swasembada beras pada khususnya dan bagaimana distribusi untuk perberasan ini di seluruh pelosok negeri, karena ini beras yang bukan beras tidak ada, beras ada tapi mungkin saja belum didistribusikan dan belum sampai ke daerah-daerah tersebut. Ini perlu penjelasan Pak Menteri, karena menurut masyarakat awam bahwa kok kenapa beras ada
tapi kok beras. Maaf Bu yang Alin, mahal. ini bukan menyambung ini nanti Ya, ya. ini, Bu. Ini ada pendalaman, nanti ini masih ada 5 lagi yang untuk pendalaman. Ibu bisa nanti ya. Oke. Karena Bappenas belum kasih jawaban, Bulog juga belum kasih jawaban. Ya, Pak Menteri sudah selesai ya? Terima kasih Ibu Ketua. Pak Hasan, tentunya kita semua perlu terobosan-terobosan Pak Hasan. Jadi pastinya beberapa kegiatan kita itu hampir semua terobosan-terobosan, ya termasuk Badan Pangan, Kementan, dan Kemenko Pangan. Ibu Ketua, Pak Hasannya lagi nggak ada, Bu. Iya, makanya saya jelaskan. Yang kedua, Boleh dilewatkan. ya. Baik, izin Ibu, Pak Heri ada. Hambatan SPHP, kita sebenarnya begini, perlu kami jelaskan, SPHP itu awal tahun sampai dengan akhir tahun itu ada Bu, awalnya. Kemudian di bulan Januari Februari karena produksi kita di bawah, maka SPHP kita keluarkan. Itu menjawab yang 181.000 ton Pak Alex tadi. Ya. Kemudian panen raya kita semua sepakat menghentikan SPHP kecuali daerah tertentu seperti Papua, Pak. Kenapa? Karena kita mau harga gabah sesuai perintah Pak Presiden 6.500. Itu penjelasannya. Nah, setelah ini semua selesai panen rayanya, maka kita buka kembali SPHP-nya Pak Alex. Nah, tapi dalam penganggaran SPHP bantuan pangan itu masih pakai BA Bun, Bu Pimpinan. Jadi setiap mau melakukan kegiatan harus menunggu dana itu cair, karena Pak Alex tegur saya di beberapa rapat sebelumnya, kalau mau WTP ya jangan jalan duluan, ya Pak Rohmin juga. Ya. Sehingga kami tunggu, jadi surat ini berjalan, sudah ditransfer dari BA Bun ke BA 125 Badan Pangan Nasional, baru kita lakukan SPHP dan bantuan pangan. Sehingga stimulus ekonomi, bantuan pangan harusnya bulan Juni karena sebelum ganti semester, tapi kita jadinya Juli Agustus. Itu penjelasan mengenai bantuan pangan dan SPHP. Bantuan pangan sekitar 5 triliun, SPHP sekitar 1,3 triliun. Itu penjelasannya. Kemudian yang berikutnya lagi mengenai penggilingan padi kecil. Kalau dari rapat-rapat bersama Pak Presiden, kemudian Rakortas, kita semua sepakat memang mau membesarkan penggilingan padi kecil, Ibu. Sehingga ke depan, ya, penggiling padi kecil ini tentunya kalau teman-teman dari Komisi 4 punya daerah-daerah pilihan dapil-dapil yang punya potensi, ya, gapoktan-gapoktan, itu yang harusnya kita berikan, Pak. Misalnya pengering sampai dengan slab sederhana, setelah itu Bulog itu bisa sebagai avalis, Bu Ketua. Bulog itu sebagai avalis karena kita tugaskan minimum 3 juta ton. Jadi nanti ke depan, ya, sebaiknya Bulog itu memang dengan penggiling padi yang kecil, jangan yang besar. Ini seiring sama berjalannya waktu, Prof. Rohmin, Bapak Ibu